Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Riza dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Syofan Arjana dengan NIM 23-520248-PN-18618. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu unsur yang terdapat dalam cuaca dan iklim, yaitu kelembapan udara. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai kelembapan udara, kita perlu tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kelembapan udara itu sendiri. Baik, selanjutnya itu pengertian dari kelembapan udara tersendiri. Jadi, kelembapan udara itu adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara maupun atmosfer. Nah, besarannya itu tergantung dari masuknya uap air ke dalam atmosfer karena adanya peristiwa penguapan air yang ada di lautan, danau, sungai maupun air tanah. Nah, uap air ini itu kira-kira sekitar 2% dari jumlah massa keseluruhan air pada atmosfer. Oke, yang selanjutnya ada beberapa jenis-jenis kelembapan. Jenis-jenis kelembapan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelembapan relatif, kelembapan mutlak, dan kelembapan absolut. Nah, yang pertama yaitu ada kelembapan relatif, di mana kelembapan relatif ini merupakan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung pada suhu tertentu. Hasilnya itu dinyatakan dalam persen. Jadi semakin tinggi presentasinya itu memiliki arti berarti udara itu semakin lembab. Nah, yang kedua ada kelembapan mutlak, di mana kelembapan mutlak ini adalah kandungan uap air yang dapat dinyatakan dengan massa uap air atau tekanannya per satuan volume. Nah, kelembapan mutlak ini menunjukkan jumlah uap air yang sebenarnya ada di udara tanpa membandingkannya dengan kemampuan udara untuk menampung uap air. Jadi sifatnya kelembapan mutlak ini lebih menggambarkan kondisi nyata udara. Kemudian di sini ada jenis-jenis kelembapan yang ketiga, yaitu ada kelembapan absolut, di mana kelembapan absolut ini adalah banyaknya uap air yang benar-benar terkandung dalam udara pada volume tertentu. Nah, biasanya kelembapan absolut ini diukur dalam satuan gram uap air per meter kubik udara. Oke, pada slide ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kelembapan udara. Yang pertama itu suhu, di mana suhu ini sangat mempengaruhi kelembapan udara karena semakin tinggi suhu itu semakin banyak uap air yang bisa ditampung oleh udara. Ketika suhu naik, kelembapan itu relatif biasanya menurun, sedangkan saat suhu turun, udara lebih cepat jenuh sehingga kelembapan relatif itu meningkat. Kemudian faktor yang kedua ada tekanan udara, di mana tekanan udara itu juga berperan penting dalam kelembapan. Pada tekanan yang rendah, udara itu lebih mudah menampung uap air sehingga kelembapan itu dapat meningkat. Sebaliknya, pada tekanan yang tinggi, udara itu lebih padat dan cenderung menekan uap air sehingga kelembapan relatif lebih rendah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada angin, di mana angin ini dapat membawa uap air dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika angin bertiup dari arah laut atau sumber air, kelembapan udara ini akan meningkat. Namun jika angin ini berasal dari daratan atau daerah yang kering, itu maka kelembapan udara akan cenderung menurun. Faktor yang keempat yaitu ada vegetasi, di mana keberadaan vegetasi sendiri atau tumbuhan ini itu dapat mempengaruhi kelembapan udara melalui proses transpirasi, di mana tumbuhan ini melepaskan uap air dari daunnya ke atmosfer sehingga lingkungan dengan yang banyak vegetasi itu biasanya lebih lembab dibandingkan dengan daerah yang gersang atau kering. Faktor yang kelima yaitu ada air, di mana kehadiran sumber air seperti laut, danau atau sungai itu juga dapat meningkatkan kelembapan udara. Nah, hal ini dapat terjadi karena air di permukaan itu mengalami penguapan, lalu uap air tersebut menambah kandungan air di atmosfer.
atmosfer sekitarnya. Yang faktor yang terakhir yaitu ada ketinggian, di mana ketinggian ini tempat berhubungan dengan suhu dan kepadatan udara. Nah, semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya itu lebih rendah, sehingga kelembapan relatif itu bisa lebih tinggi. Namun, jika udara di dataran tinggi itu lebih tipis, lebih kecil, sehingga kapasitas udara untuk menampung uap air itu terbatas. Nah, tentunya kelembapan udara ini dapat diukur menggunakan alat pengukur kelembapan udara yang dinamakan hygrometer. Jadi hygrometer ini berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan udara, baik kelembapan relatif, kelembapan mutlak maupun kelembapan absolut. Nah, hygrometer sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada hygrometer logam, hygrometer lambut, dan hygrometer elektronik. Yang pertama yaitu hygrometer logam yang menggunakan 2 lempengan logam tipis yang bisa mengembang dan menyusut sesuai kelembapan udara. Nah, perubahan bentuk logam ini dapat diartikan atau diterjemahkan menjadi angka kelembapan. Nah, kemudian yang kedua itu hygrometer rambut, di mana memanfaatkan rambut manusia maupun kuda yang panjangnya berubah sesuai kelembapan udara. Nah, jika udara lembab itu rambut memanjang, jika kering rambut memendek. Nah, perubahan ini digerakkan ke jarum penunjuk. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hygrometer elektronik, di mana hygrometer ini menggunakan sensor elektronik untuk mendeteksi kelembapan udara. Nah, hasil pengukuran langsung ditampilkan secara digital, lebih praktis dan akurat. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat